Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Sebuah legenda yang lahir dari desa pesisir Lipu-Lalongo di Sulawesi Tengah. Tentang asal-usul Putri Duyung, tapi mungkin bukan seperti yang pernah kamu bayangkan. Halo, selamat datang kembali di Urban Cerita, tempat di mana kita akan membahas berbagai cerita misteri, urban legend, dan kisah-kisah yang mungkin pernah kamu dengar, atau ya justru belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa ya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Putri Duyung, sosok setengah manusia, setengah ikan. Kita semua tahu kan? Tapi pernah nggak sih kamu mikir dari mana sebetulnya kisah ini berasal? Nah, hari ini kita akan telusuri salah satu versi ceritanya yang jujur aja paling menyentuh dan tragis. Oke, perjalanan kita dimulai dari sini. Dari sebuah desa pesisir di Sulawesi Tengah bernama Lipu-Lalongo. Ini bukan cuma soal makhluk mitos loh. Di balik legenda ini, ada cerita yang dalam banget tentang kehidupan, tentang pilihan sulit, dan tentang duka yang akhirnya abadi. Coba bayangin ya, di desa ini ada sebuah keluarga nelayan yang hidupnya sangat sederhana. Benar-benar bergantung sama laut. Apa yang laut kasih hari itu, ya itulah yang mereka makan. Sesederhana itu. Hidup mereka itu ya cerminan dari perjuangan sehari-hari. Nah, puncak dari kisah ini semua itu berpusat pada satu hari yang menentukan. Sebuah hari yang tadinya penuh harapan, tapi malah berakhir dengan kekecewaan yang luar biasa. Semuanya karena satu ekor ikan terakhir. Jadi sang ayah ini, kepala keluarga, udah seharian penuh di laut, banting tulang. Tapi hari itu, laut kayaknya lagi nggak bersahabat. Dia pulang pas hari udah gelap, dan hasil tangkapannya sedikit banget. Kamu bisa bayangin wajahnya yang murung, capek, dan jelas kecewa berat. Sebelum dia istirahat, dia kasih ikan yang sedikit itu ke istrinya, sambil berpesan satu hal. Simpel aja pesannya, tolong sisakan satu ekor ikan untukku. Kedengerannya sepele kan? Tapi buat mereka, dalam kondisi sesulit itu, satu ekor ikan itu sangat berarti. Nah, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Inti dari tragedi ini. Semua ada di pilihan sang ibu. Sebuah pilihan yang luar biasa sulit antara janji ke suami dan tangisan anaknya yang kelaparan. Oke, jadi si ibu ini masak ikan itu. Dia makan bareng anak-anaknya yang udah kelaparan banget, dan dia ingat pesan suaminya, jadi dia sisain satu ekor. Aman kan? Tapi ternyata enggak. Tengah malam, anak bungsunya kebangun. Nangis kejer. Bukan karena rewel, tapi karena masih lapar. Ini dia dilemanya. Coba kamu bayangin, ada di posisi dia. Di satu sisi, ada janji ke suami yang udah capek kerja seharian. Di sisi lain, ada tangisan anaknya yang kelaparan, yang benar-benar gak bisa dia diamin gitu aja. Jadi, apa yang harus dia lakuin? Dan ya, sebagai seorang ibu, nalurinya yang bicara. Hatinya gak tega. Dia memilih anaknya. Ikan terakhir itu, jatah suaminya, dia kasih ke si bungsu. Sampai habis, gak ada sisa sama sekali. Dan dari sinilah, cerita yang tadinya cuma soal kemiskinan berubah jadi jauh lebih kelam. Keputusan yang lahir dari kasih sayang itu justru jadi pemicu sebuah tragedi, di mana duka yang mendalam akhirnya mengambil wujud yang sama sekali baru. Pas ayahnya bangun dan tahu jatah ikannya udah nggak ada, rasa kecewanya langsung meledak jadi amarah yang nggak terkendali. Tanpa pikir panjang, tanpa belas kasihan, dia usir istrinya sendiri. Disuruh pergi ke laut, tengah malam, buat cari ikan pengganti. Proses perubahannya ini benar-benar menyedihkan. Dengan hati yang hancur lebur, si ibu ini jalan ke laut. Dia nggak melawan, cuma pasrah. Dia terus jalan sambil nangis dalam diam, sampai air laut menutupi seluruh tubuhnya. Dan konon, di dalam keheningan laut itulah keajaiban yang tragis terjadi. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya perlahan bersisik, dan kedua kakinya menyatu menjadi ekor. Dan mungkin bagian yang paling bikin nyesek itu yang ini. Anak-anaknya yang sadar ibunya nggak ada, nyariin dia sampai ke tepi pantai. Mereka lihat ada sesosok makhluk di permukaan air. Tapi karena wujudnya udah beda, mereka sama sekali nggak ngenalin kalau itu ibu mereka. Akhirnya mereka pergi, ninggalin dia sendirian di lautan luas. Oke, ceritanya sampai di situ. Sekarang, coba kita sedikit bergeser, kita pakai kacamata yang beda. Kacamata seorang antropolog. Karena mitos ini bukan cuma cerita pengantar tidur,
tapi cerminan budaya. Jadi, apa sih makna sebenarnya di balik semua ini? Nah, yang menarik, dalam kepercayaan masyarakat setempat, sosok ibu yang berubah ini sering banget dikaitkan sama mamalia laut yang kita kenal sebagai dugong, atau ya ikan duyung. Buat mereka, dugong itu bukan cuma hewan biasa, tapi perwujudan dari kesedihan abadi sang ibu. Dan dari kepercayaan ini muncullah istilah yang mungkin pernah kamu dengar, air mata duyung. Ini dipercaya sebagai air mata si ibu yang terus menangis di dalam laut. Makanya, air mata ini dianggap punya nilai sakral, punya khasiat tertentu, dan jadi simbol dari kesedihan yang nggak ada habisnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang antropologi, cerita ini tuh dalam banget. Ini bukan sekedar dongeng. Ini tuh refleksi kehidupan masyarakat pesisir yang keras. Cerminan dari tekanan dan keterbatasan hidup mereka. Cerita ini nunjukin gimana emosi manusia yang kuat banget kayak rasa duka bisa membentuk sebuah warisan cerita. Dan yang paling penting, ini jadi pengingat bahwa laut bagi mereka bukan cuma tempat cari ikan, tapi ruang yang penuh makna, bahkan sakral. Jadi, kita sampai pada satu pemahaman baru kan? Laut itu ternyata nggak cuma nyimpan ikan atau terumbu karang. Laut itu juga menyimpan cerita. Cerita-cerita yang ada di persimpangan antara apa yang nyata dan bagaimana cara kita sebagai manusia memaknai sebuah duka. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini fakta? Apakah ini beneran asal-usul Putri Duyung? Atau ini cuma cara manusia zaman dulu untuk menjelaskan sesuatu yang nggak bisa mereka mengerti? Sesuatu seperti rasa sedih yang mendalam, kehilangan, dan misteri lautan itu sendiri. Nah, sekarang aku pengen dengar pendapat kamu. Gimana menurutmu? Apakah kamu percaya kalau cerita dari Lipulalonggo ini adalah asal-usul asli dari legenda Putri Duyung? Coba deh tulis tanggapan kamu di kolom komentar di bawah. Entah ini fakta atau mitos, satu hal yang pasti. Cerita-cerita kayak gini akan terus hidup dan laut akan selalu menyimpan misterinya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.